Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan mengawali pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih dan berkat-Mu boleh menjadi bagian kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus Tuhan untuk membantu kami di saat kami berusaha mempelajari dan memahami akan firman-Mu ini. Dan ini boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini yaitu hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, judulnya adalah Tinggal dalam Yesus. Mari kita baca kitab Yohanes pasal 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan cara apakah pernyataan yang mencolok ini menggambarkan otoritas Yesus Kristus? Seperti yang kita telah lihat di sepanjang pelajaran triwulan ini, Injil Yohanes menarik kita kepada Yesus. Tetapi hanya jika kita mau mengenal Allah dan melakukan kehendak-Nya. Di sepanjang Injilnya, orang-orang yang berjumpa dengan Yesus akan menerima terang dan bertumbuh atau menolak terang itu menjadi buta. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat Nikodemus, perempuan di sumur, pegawai istana, orang di kolam Betesda, 5.000 orang yang diberi makan roti dan ikan, saudara-saudara Yesus, para pemimpin agama, orang yang terlahir buta, Maria dan Marta, dan bahkan Pilatus. Semuanya berjumpa dengan Yesus dan membuat pilihan mengenai kebenaran dan terang yang dibawa oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, teologi dari bawah dimulai dengan argumentasi manusia untuk menentukan dan menguji keberadaan dan sifat Allah. Perspektif manusia yang cacat telah jatuh, berprasangka, lebih diprioritaskan dibandingkan dengan perspektif Allah yang kudus, sempurna, dan maha tahu. Teologi dari bawah dijamin akan menyesatkan manusia, seperti yang telah terjadi di masa lalu dan akan terjadi di masa depan. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 12. Ketika hikmat manusia, Bapak Ibu sekalian, yang berusaha untuk menggantikan yang ilahi, akan berusaha memaksakan penyembahan yang salah kepada dunia. Mari kita baca kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 11. Aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku
di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, apakah rahasia pertumbuhan dan kesehatan spiritual ini? Rahasianya adalah tetap terhubung dengan Yesus. Dia adalah firman Allah, roti hidup, terang dunia, pintu bagi domba-domba, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, dan pokok anggur yang benar. Anggota Allah, anggota kealahan dan firman-Nya, kitab suci adalah seperti magnet. Jika tidak ditolak, mereka akan menarik kita kepada mereka. Suara Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan ada banyak suara yang akan kita dengar. Tetapi Kristus telah berkata bahwa kita harus waspada terhadap mereka yang berkata, ini Kristus atau itu Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jadi bagaimanakah kita tahu bahwa mereka tidak memiliki kebenaran? Jika kita tidak menguji segala sesuatu dengan kitab suci, kita bisa baca tulisan tersebut dalam tulisan Ellen G. White di Adventist Review and Sabbath Herald 3 April 1888. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, dengan demikian kita harus menyerahkan pandangan-pandangan kita kepada pandangan yang ada di dalam firman Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, di mana Tuhan kembali mengarahkan kami untuk mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah perspektif kami dibangun dengan kuasa Tuhan, sehubungan atas pemahaman firman yang kami pelajari. Bantu kami Tuhan, sehingga kami tidak tertipu oleh penyesat-penyesat yang ada di sekitar kami. Bapa kami yang di surga, kembali kami tetap menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kasih sayang Tuhan yang selalu memberkati mereka, kasih sayang Tuhan yang selalu mengurapi mereka. Tuhan kiranya memberikan hikmat jasa dari surga kepada masing-masing mereka, sehingga mereka boleh selalu diarahkan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan mencukupkan akan kebutuhan hidup mereka melalui setiap usaha tangan pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan yang memenangkan mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan iman kerohanian mereka, sehingga mereka boleh terus bergantung kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, biarlah kesempatan yang baik, yang indah di lain waktu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh kembali berkumpul, bertemu di dalam mempelajari firman Tuhan melalui kanal virtual ini. Inilah doa permohonan kami, kehendak mulai yang terjadi atas kami. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.